Jadi begitu kita melakukan keburukan dan kita sadar itu keburukan, maka segeralah bertaubat. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, taubat itu satu kata yang di dalamnya mengandung 3 sampai 4 unsur. Atau dengan bahasa lain, taubat itu satu kata senyawa dari 3 sampai 4 unsur. Yang pertama adalah taubat, orang itu disebut taubat naida jika nadima, jika menyesal. Nah, menyesal itu merupakan 1 atau 1/3 atau 1/4 dari unsur taubat. Menyesal, ya. Yang kedua, taubat itu mencakup, yang kedua adalah al-iqla', mencabut diri dari dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Mencabut diri dari dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Jadi menyesal, mencabut. Nah, yang ketiga, bertekad. Tekad untuk tidak mengulangi. Tekad untuk tidak mengulangi. Nah, jika 3 unsur ini menyatu atau bersenyawa atau bersepadu, nah, gabungan dari 3 hal ini namanya taubat. Nah, bisa 4, yaitu manakala kesalahan itu terjadi kepada sesama makhluk, ya, sesama makhluk. Maka yang keempat adalah ya mengembalikan kezoliman yang kita lakukan kepada makhluk lain kita. Mengembalikan kezoliman. Apa maksud kezoliman? Sesuatu yang kita zolim kepada dia, ya, kita minta dihalalkan. Kalau tidak berupa barang, kalau berupa barang, ya barangnya dikembalikan. Nah, jika 3 sampai 4 unsur ini bersepadu atau bersenyawa atau menyatu, ya, namanya taubat. Berarti wa'at bi'is sayyi'atal hasanata yang ada di hadis 18 ini, cakupan makna pertamanya adalah jika kita melakukan keburukan, maka segera susul keburukan itu dengan taubat, yaitu menyesal, mencabut, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, niscaya taubat ini akan menghapus keburukan yang terjadi sebelumnya. Oke, itu al-mahiyah pertama. Mahiyah yang pertama. Yang kedua, al-mahiyah yang kedua adalah al-istighfar, yaitu memohon pengampunan kepada Allah SWT dengan mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli wa tub alayya. Yang lazim adalah astaghfirullahaladzim, ya. Tapi juga yang afdal itu adalah Allahumma gfirli, ya Allah berikanlah pengampunan kepadaku. Berarti kalau hadis 18 itu kita kaitkan dengan nomor 2 ini, istighfar, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, berarti setelah selesai kita melakukan keburukan, maka segeralah kita mengucapkan istighfar. Ya. Yang masyhur adalah astagfirullahaladzim, tapi yang afdal adalah Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Innaka antat tawwab al-ghafur. Atau menggunakan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan seterusnya, ya. Ini kalau kita beristighfar, maka istighfar kita berpotensi menghapus keburukan yang terjadi sebelumnya. Yang ketiga, ini lebih luas lagi maknanya, al-hasanat wa a'malul khair wa a'malul birri wal ma'ruf. Segala kebaikan atau perbuatan-perbuatan masuk kategori khair, atau perbuatan-perbuatan masuk kategori al-bir atau al-ma'ruf. Ini peristilahan yang berbeda-beda tapi substansinya sama. Intinya adalah melakukan segala kebaikan. Setelah kita melakukan keburukan, ya kita melakukan kebaikan. Makanya wudhu itu, kalau kita sedang berwudhu, Bapak Ibu, ya, kita sedang berwudhu, wudhu kita itu mencuci dosa yang dilakukan oleh muka kita, berasa kita mencuci muka, membasuh tangan, mencuci dosa yang dilakukan oleh tangan, mencuci dosa yang dilakukan oleh
kepala walaupun dengan cara mengusap, ya, mencuci dosa yang dilakukan oleh kaki, Maka hati-hati ya, kalau ada wali itu sedang lewat melihat bapak ibu sedang berwudu, kalau ada waliullah ya, hati-hati itu. Jadi ada cerita dulu ya. Seseorang berwudu terlihat oleh seorang wali, ya, Selesai berwudu, wali itu memberi nasihat pada yang berwudu. Ya walad, ya, wahai bocah, kira-kira begitu ya, anak muda, kamu mesti birrul walidain, kamu tidak boleh durhaka kepada bapak ibu. Kata anak muda itu, kenapa? Saya melihat dalam wudumu tadi, di antara tercuci oleh wudu kamu tadi itu adalah dosa kamu durhaka kepada bapak ibu. Maka anak muda itu kaget, karena memang dia baru saja melakukan sesuatu yang merupakan bagian atau wujud dari durhaka pada bapak ibu. Nah, wali itu melihat dosa itu seperti apa gitu ya. Atau ini seperti cerita yang terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ada seseorang menghadap Utsman bin Affan. Kebetulan Utsman bin Affan akrab dengan orang itu. Begitu terlihat oleh Utsman bin Affan, Utsman bin Affan mengatakan kepada yang datang itu, zanaita, kamu baru saja berbuat zina. Ya, kata yang ditegur begitu, ma'adzallah, ya, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan zina. Kata Utsman bin Affan, la aqsidu zinal farji, ya. La aqsidu zinal farji. Aku tidak memaksudkan zina tadi adalah zina farji atau kemaluan. Walakin aqsid zinal ain. Yang aku maksud dengan kata zina tadi adalah zina yang dilakukan oleh mata kamu. Nah, barulah orang itu menyadari. Tadi di jalan baru saja ketemu perempuan cantik, ya, berpapasan dengan perempuan cantik, dan dia pandangi perempuan cantik itu secara sampai kenyang lah istilahnya, pandangi sampai kenyang. Kan kalau berpapasan dengan sesuatu yang haram kita lihat itu, berpapasan kalau terlihat sepintas begitu, itu tidak termasuk dosa dan tidak termasuk zina. Tapi kalau sepintas terus ngikut begitu ya, nah udah ya, itu namanya atba'an nazrotan. Ya, menyusulkan pandangan pertama dengan pandangan lain. Yang dimaksud pandangan lain jangan dipikir saya kan belum menunduk atau menoleh, jadi masih ngikut begini. Itu satu pandangan, bukan. Ya. Itu sudah beberapa kali pandangan. Ya. Dan itulah terlihat oleh Utsman bin Affan pada orang yang datang kepadanya, sehingga Utsman berkata pada dia, zanaita, kamu baru saja melakukan zina, dan yang dimaksud adalah zinal ain. Maka kata orang itu, awahyun nazala ba'da Rasulullah SAW. Memangnya masih ada wahyu turun setelah Rasulullah SAW? Ya saya tadi memang melakukan itu, ya. Tapi bagaimana mungkin kamu tahu, wahai Utsman, apakah kamu dapat wahyu dari Allah SWT? Dan kalau kamu dapat wahyu, berarti masih ada wahyu turun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kata Utsman bin Affan, lah, tidak ada wahyu, tidak ada. Lakin firasatul mu'min. Tapi firasatul mu'min, firasat orang beriman. Dan Rasulullah bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu kepada firasat seorang mukmin. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Sebab ia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tidak tampak oleh orang lain, tampak oleh dia. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu ya. Hati-hati ya. Jadi kalau melakukan dosa, paling tidak gitu ya, paling tidak itu ingat nanti kalau ketemu teman, ketemu sahabat, rupanya sahabat yang kita temui itu malamnya baru sholat malam dengan sangat baik, dia siangnya baru berpuasa, atau dia baru saja membaca Al-Quran ya, atau dia baru melakukan kebaikan sehingga dia mendapatkan ganjaran dari Allah SWT, mendapatkan nur dan cahaya dari Allah SWT, lalu melihat Bapak Ibu yang baru saja melakukan dosa dan maksiat,
dan dalam pandangannya itu kasat mata betul, itu kelihatan betul dosa dan maksiat yang Bapak Ibu lakukan itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Minimal begitu ya. Minimal begitu. Tapi yang bagus ya nggak begitu. Yang bagus adalah tidak melakukan dosa dan maksiat karena takut kepada Allah SWT. Tapi kalau tidak begitu nggak apa-apa. Memperhitungkan nanti terlihat kawan bagaimana nanti ya. Oke ya. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Setiap dosa dan maksiat itu selalu ada hukumannya. Dosa dan maksiat itu selalu ada hukumannya. Nah, apakah Allah nanti akan langsung menghukum atau memberikan permaafan itu masalah lain. Tapi selalu ada hukumannya. Salah satu hukumannya ya tadi, terlihat oleh sahabat atau kawan atau saudara yang dia baru saja melakukan amal kebaikan sehingga mendapatkan cahaya dari Allah SWT, bisa melihat keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kembali ke hadis, jadi bahwa wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, itu mencakup segala kebaikan, segala amal. Jadi karena baru saja melakukan dosa maksiat, berwudu. Melakukan dosa dan maksiat, sholat. Melakukan dosa dan maksiat, baca Al-Quran. Atau zikir. Atau berpuasa. Atau bersedekah. Atau apa saja. Atau apa saja yang masuk kategori kebaikan. Termasuk kalau kita berbuat zalim pada seseorang dan kita tidak mempunyai kemampuan untuk minta diridhoi kezaliman yang kita lakukan pada dia itu, mungkin karena sudah meninggal, atau kita tidak ada nyali untuk minta diridhoi ya kita bisa melakukan kebaikan atas nama dia. Bersedekah atas nama dia, beristighfar untuk dia, mendoakan kebaikan dia, bisa begitu. Itu masuk dalam cakupan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Berikutnya adalah, nah, kalau ini tidak tercakup dalam hadis, ya, tetapi masuk dalam tema al-mahiyat, yaitu mayusibul mu'mina min masaiba dunyawiyatin. Mayusibul mu'mina min masaiba dunyawiyatin. Singkatnya adalah segala musibah yang menimpa seorang mukmin. Musibah menimpa kita itu berpotensi menghapus dosa-dosa kita. Umpamanya, ya, atau sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah 120. Dzalika bi annahum la yusibum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawtian yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi kita tertimpa rasa haus. Nah, haus yang sampai berat itu mengurangi dosa kita. Kita terkena kelelahan atau capek, nah, itu juga menghapus dosa kita. Tiba-tiba kita mengalami kesulitan hidup, namanya makhmasah. Kesulitan hidup. Kesulitan hidup ini ya macam-macam. Ya tiba-tiba kendaraannya, naik motor, motornya tiba-tiba mogok. Sehingga harus nuntun, itu kesulitan hidup. Itu mengurangi dosa, Bapak Ibu ya. Atau bannya gembos, ya, minyak sih penuh, mesin baru diservis, tapi gembos gimana lagi ya. Akhirnya nuntun, udah begitu nuntunnya nanjak pula ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, kalau mengalami makhmasah, kesulitan hidup ini, gak usah ngumpat-ngumpat, gak usah marah-marah ya. Gak usah ngumpat-ngumpat, gak usah marah-marah ya. Itu fasilitas dari Allah SWT untuk mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan. Itu makhmasah namanya. Jadi apa saja, termasuk duri, kita terkena duri, kaki kita kesandung ya kan. Jalan terkilir atau keceklek, ya kan? Pokoknya musibah apa saja itu mengurangi dosa. Itu mengurangi dosa atau menghapus dosa. Seberapa yang dihapus ya tergantung kualitas dosanya dan kualitas musibahnya juga. Kualitas dosanya dan kualitas musibahnya juga. Termasuk pikiran tiba-tiba menjadi sedih, menjadi galau ya. Menjadi berduka, itu semuanya mengurangi dosa dan maksiat.
Apalagi kalau dari situ kemudian kita beristighfar, kemudian kita taubat, ya kan? Nah, tambah lagi itu. Itu masuk wa'ad bisayyi'atal hasanata tamhuha. Sakit, juga begitu juga. Makanya kalau kita mendoakan orang sakit, salah satu doanya adalah tohur, insya Allah. Ya sakitnya itu menghapus dan mengurangi dosa. Menghapus dan mengurangi dosa. Nah ini menarik juga. Ada orang sakit, sakitnya berkepanjangan. Kata dia, perasaan saya, dosa saya itu nggak banyak. Tapi kenapa sakit saya lama? Mungkin dosa saya kalaupun ada prediksi saya, kata dia, walaupun nggak GR, prediksi saya mungkin dengan sakit 1 bulan itu udah bersih dosa saya. Tapi kenapa sakit saya menjadi 2 bulan, 3 bulan, setahun? Ya itu ada hal lain lagi. Kalau dosanya sudah habis, ya musibahnya itu meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau naik derajat ini nggak ada batasnya. Kalau naik derajat ini tidak ada batasnya. Gitu ya. Jadi ma yusibul mu'mina min masaiba dunya watin itu menghapus dosa. Yang berikutnya du'aul mu'minin laka bi dzahiril ghaib fi hali hayatika wa ba'da mamatika. Nah, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini pentingnya kita punya teman orang-orang baik, teman orang-orang beriman. Berteman dengan orang beriman itu manfaatnya dunia akhirat. Kita rasa ataupun tidak kita rasa. Kita sadar ataupun tidak kita sadari. Nah, salah satunya ini, doaul mukminin. Kita didoakan oleh orang beriman lainnya. Baik doa itu dilakukan oleh kawan kita saat kita masih hidup, ataupun dilakukan oleh kawan kita setelah kita wafat. Doa itu manfaat bagi kita. Bahkan Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita berdoa, bagusnya kita mendoakan kawan dan saudara kita. Kita berdoa mendoakan kawan saudara kita. Kenapa? Karena dengan kita mendoakan kawan atau saudara kita, ada malaikat yang akan mengamini. Ada malaikat yang akan mengamini. Lalu malaikat itu mengatakan walaka bimislin. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau saya berdoa untuk diri saya, Allahumma gfirli wa tub alayya, Allahumma gfirli wa tub alayya. Nah, itu doa yang dapat manfaat dari doa itu saya sendiri. Saya sendiri. Orang lain nggak dapat. Tapi kalau saya mendoakan orang lain, ya, saya mendoakan Rabbi firli wali walidayya, walidayya itu orang lain. Ya. Terus juga wali asatidati kepada guru-guru saya, wali masyayikhi kepada syekh saya, ya. Wali muallimi kepada yang pernah mengajar pada saya, ya. Wali talamidhi kepada murid-murid saya, ya. Wali tullabi kepada siswa-siswi saya, ya, atau wali mutarabbi kepada mutarabbi saya doakan untuk diampuni oleh Allah, ya. Nah, itu seandainya saya tidak menyebut diri saya sendiri, seandainya ada malaikat yang mengatakan walaka bimislin, doa yang sama akan kamu dapatkan. Berarti kan satu kali doa kita mendoakan kawan atau teman atau saudara atau guru atau murid, ya kan? Itu kita minimal dapat 2. Dianya dapat, sayanya juga dapat didoakan oleh malaikatnya. Walaka bimislin. Maka ada seorang salaf, saya jarang berdoa untuk diri saya sendiri, katanya. Kenapa? Ya saya mendoakan orang lain. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu dia selalu mendoakan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i pun dalam sujudnya, itu sujud sholat malam dia mendoakan, termasuk yang lawan berdebat dia, ulama-ulama lain, Imam Malik itu didoakan oleh dia. Didoakan oleh dia dalam sujudnya. Oke, itu keuntungannya ya. Lanjut ya. Itu 5 sudah ya. 5 sudah ya. Yang setelah mati atau saat mati dan di alam kubur, itu bisa 2 atau 3. Pertama adalah sakaratul maut ya. Derita seorang mukmin saat sakaratul maut itu mengurangi dosa-dosanya.
Azab kubur juga mengurangi dosa-dosanya. Nah, ini menarik nih. Ma yuhdalil mayyit ba'da mautihi. Jadi amal-amal yang dilakukan oleh orang hidup lalu oleh pelakunya dihadiahkan. Dihadiahkan kepada yang sudah meninggal dunia. Jadi menghadiahkan pahala amal kepada yang sudah meninggal itu menurut jumhur ulama sampai kepada mayit dengan syarat mayitnya itu beriman. Mayitnya itu beriman. Oke ya. Jadi kita baca Quran ya, pahalanya kita hadiahkan kepada ya umpamanya guru saya atau teman saya atau sahabat saya yang sudah meninggal sampai kepada dia insya Allah menurut jumhur ulama ya. 3 atau 4 terjadi di akhirat, dimulai dari ahwal yaumil kiamah ya, kedahsyatan peristiwa kiamat. Dahsyatnya peristiwa kiamat itu akan mengurangi dosa-dosa kita ya. Lalu azab neraka, siksa neraka juga mengurangi dosa-dosa kita. Kemudian syafa'atus syafi'in, syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat itu juga kalau dihitung-hitung mengurangi dosa-dosa kita juga, karena bisa meringankan bahkan bisa membebaskan. Dan terakhir adalah afu rabbil alamin, permaafan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Inilah ya yang oleh para ulama dikenal dengan istilah al-mahiyat al-asra atau al-mumahisat atau al-mukaffirat ya. Penghapus atau pencuci atau pelebur dosa dan maksiat. Nah, sebagiannya ini tadi tercakup oleh hadis. Sebagiannya tadi tercakup oleh hadis wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan pesan terakhir Rasulullah SAW di hadis Abu Dzar adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah orang lain itu dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak itu pada hakikat gini kata Imam Ghazali ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Kalau seseorang memberi sesuatu kepada orang lain, tidak bisa disebut bahwa dia itu memiliki akhlak dermawan. Kenapa? Karena itu baru terjadi sekali 2 kali. Tetapi yang disebut akhlak itu adalah manakala pada diri orang itu, di dalam dirinya, itu ada suasana batin. Ada apa? Suasana batin, suasana hati. Ya lagi-lagi kalau saya bicara hati, mohon maaf, itu bisa hati nurani yang berupa spiritual atau rohani, bisa psikis, psikologi, dan bisa pikiran. Suasana hati ya, suasana hati yang dari suasana hati itu nanti akan mewujud dalam bentuk perilaku. Mewujud dalam bentuk perilaku. Jadi kata beliau yang namanya akhlak itu pada hakikatnya adalah suasana hati itu. Yang suasana itu memiliki potensi kuat dan besar untuk mewujud dalam bentuk perilaku. Nah, itulah yang namanya akhlak. Sehingga kalau orang hanya sekedar memberi itu belum tentu refleksi dari akhlak. Sebagaimana juga orang yang tidak memberi bukan berarti dia tidak memiliki akhlak. Gitu ya. Tapi ya, manakala pada dirinya sudah terbentuk suasana hati atau suasana batin tadi, dan itu menjadi satu potensi yang luar biasa, lalu mewujud dalam bentuk perilaku. Perilaku itu bisa berupa ucapan, perilaku itu bisa berupa sikap, perilaku itu bisa berupa gerakan organ tubuh, walaupun gerakan itu cuma mata yang memicing atau melirik, ya, atau jentik yang menjentik itu ya, atau lebih dari itu. Nah, itu namanya akhlak, Nah, di hadis ini Rasulullah SAW meminta kepada kita agar kita mengatur suasana hati. Kalau mengikuti tafsir tadi, kita mengatur suasana hati kita yang ibaratnya itu menjadi satu dinamo. Ibarat listrik itu menjadi, suasana hati itu menjadi dinamo, yang dinamo itu akan menggerakkan lisan kita, menggerakkan organ tubuh kita. Nah, itulah yang namanya perilaku, yang namanya akhlak itu. Nah, kita diminta untuk khaliqin nasa
Bihulukin hasanin. Bihulukin hasanin. Dan ini nilainya di sisi Allah luar biasa, ya. Di sisi Allah luar biasa. Sampai ada cerita dalam hadis Nabi, umpamanya orang yang hari-hari profesinya itu melacur, na'udzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita dari perbuatan itu, ya. Tetapi pada suatu kali muncul dalam diri sang pelacur itu sifat rahmah atau akhlak rahmah. Akhlak apa? Rahmah, dan rahmahnya itu terrefleksi atau mewujud kepada anjing. Terrefleksi atau mewujud kepada anjing. Dia melihat anjing kehausan, kelaparan, ya. Muncul rahmahnya, nah itulah potensi magma atau dinamo pada dirinya. Lalu dia memberi minum anjing atau memberi makan anjing itu, sehingga anjing itu selamat. Nah, Allah SWT melihat potensi rahmah yang ada pada perempuan itu, maka potensi rahmatnya itu mengalahkan semua perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, sehingga Allah SWT memasukkan perempuan itu ke dalam surganya. Ini pentingnya kita mengatur itu, ya. Nah, ini penting, terutama dalam pergaulan sekarang ini, ya, bagaimana kita memandang orang lain. Nah, memandang orang lain itu adalah yang diperlukan sekuat apa dinamo atau magma yang ada dalam diri kita. Sekuat apa magma atau dinamo yang ada dalam diri kita, yang itu merupakan dinamo dari akhlak itu. Dinamo dari akhlak itu atau magma dari akhlak itu. Yang pasti wujudnya nanti apakah dalam bentuk kosakata, tutur kata, pandangan atau sikap atau perbuatan, nah itu refleksi dari yang ada dalam dirinya itu. Kalau istilah Imam Ghazali adalah hayatun rasikhatun fin nafsi, ya, biha tasdurul aqwal wal af'al min ghairi fikrin wala ruwiyatin, ya. Hayatun rasikhah, ya. Ya, saya bahasakan bebas saja, ya. Dia semacam potensi dinamo atau potensi magma yang ada dalam diri manusia, yang darinya akan muncul ucapan dan juga perbuatan tanpa pikir-pikir dan tanpa timbang-timbang terlebih dahulu. Begitu saya meluncur, karena memang sudah merupakan potensi yang sangat dahsyat dan luar biasa. Oke, ini mungkin kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.